dibuka kitabnya masing-masing. Iftahna kutubakunna. Jadi bukalah kitab-kitab kalian. Iftahna kutubakunna. Ibu Mulyana, kaifa haluki? Ahlan wa sahlan Ibu Mulyana, kaifa haluki? Sepertinya masih siap-siap ya. Langsung saja kita buka kitabnya. Kemarin kita sampai di ini ya. Al-kalimatul jadidah ya. Jadi minggu kemarin kita, sebelum memulai marilah kita bersama-sama membuka pertemuan kita pada malam hari ini dengan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita melanjutkan lagi ya, kita ulang sedikit apa yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Jadi minggu lalu kita belajar tentang ad-darsus tsalis. Di situ ada mubtada dan ada khabar. Nah, ad-darsus tsalis ini di pelajaran ketiga kita belajar untuk menambahkan alif lam pada isim-isim yang ada di situ. Nah, apa kegunaan alif lam di situ? Kegunaan alif lam yaitu untuk menunjukkan bahwa kata tersebut adalah kata yang ma'rifah, yang diketahui. Misalnya di situ ada baitun ya di halaman 14, bait tanpa alif lam. Kalau secara arti baitun itu rumah saja. Tapi kalau kita tambahkan dengan alif lam di awalnya, jadi al-baitu berubah artinya menjadi rumah itu. Nah, itu salah satu manfaat atau faidah dari alif lam. Dia menambah ma'rifah, menambah sesuatu yang diketahui. Jadi misalnya kita tambahkan alif lam pada kata qalamun ya. Kalau qalamun itu artinya pena, tapi kalau kita tambahkan al-qalamu menjadi pena itu. Nah, pena itu. Baiklah. Jadi kalau kita tambahkan alif lam misalnya di kitab, al-kitabu berarti artinya kitab itu. Kemudian jamalun, apa itu arti jamalun ya akhwat? Unta. Unta. Jamalun berarti kalau kita tambahin dengan alif lam di awalnya jadi al-jamalu menjadi artinya unta itu. Dan jangan lupa kalau kita tambahkan alif lam di awalnya dia harokatnya dhamma ya. Tidak boleh tanwin, tidak boleh. Tetapi ketika ada alif lam di awal kalimat, dia harokatnya dhammah. Ya. Al-qalamu, al-jamalu, al-kitabu. Nah, kemudian ketika ada isim yang terletak di awal, seperti al-qalamu di sini, dia secara kaidah dia menjadi mubtada. Mubtada itu isim yang terletak di awal kalimat. Nah, dia berarti membutuhkan khabar seperti maksurun. Kamu mubtadanya, maksurunnya dia sebagai khabarnya, kabar. Kabar dari si mubtada tadi. Kalau kita mengucapkan al-qalamu, pena itu apa keadaannya seperti itu. Maka kita tambahkan di situ menjadi pena itu patah. Jadi maksurun di sini sebagai khobar. Khobar yaitu kabar dari keterangan atau kabar dari al-qalam. Jadi al-qalam itu, pena itu dalam keadaan maksurun patah seperti itu. Jadi
cara membuat kalimat dari mubtada dan khabar, dia mubtadanya ada alif lam, khabarnya tanpa alif lam. Ya, contohnya di situ misalnya al-waladu jalisun. Al-waladu sebagai mubtada bersambung dengan alif lam, kemudian khabarnya tanpa alif lam jalisun. Nah, kalau tanpa alif lam dia boleh ada tanwinnya di situ ya. Jalisun, boleh tanwin kalau tidak ada alif lam. Tetapi kalau ada alif lam dia harokatnya dhammah. Paham ya? Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut kembali? Insya Allah. Paham. Baiklah. Sambil berjalan nanti kalau ada pertanyaan silahkan ya. Nah, kalau minggu kemarin kita belajar tentang alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah yaitu alif lam yang al. Nah, seperti itu ya. Jadi tidak bisa dimasukkan ke huruf selanjutnya. Nah, tetapi di sini kita mempelajari alif lam syamsiyah. Syams. Contohnya ya di halaman 16. Sudah buka bukunya masing-masing ya, halaman 16. Di situ ada najmun. Najmun. Najmun, apa itu najmun? Bintang. Bintang. Jadi ketika ditambahin alif lam dia menjadi an-najmu. Bukan al-najmu tapi an-najmu. Berarti dia termasuk alif lam Syamsiyah. Nah, ini seperti di dalam Al-Qur'an ya. Di dalam Al-Qur'an ada alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Juga dengan bahasa jadi berhubungan. Nah, yang kedua di situ ada dikun. Apa arti dikun? Ayam jantan. Ayam jago ya. Nah, berarti ketika ditambahkan alif lam menjadi adiku. Nah, di situ salah harokat ya. Kalau di kitab yang saya share ini dia adika, ya, betul? Akan tetapi yang benar adiku, ya, dhammah, harokatnya dhammah. Kemudian yang keempat rajulun menjadi ar-rajul. Apa itu ar-rajulu? Laki-laki Dewasa. Laki-laki itu ya. Kemudian talibun menjadi at-talib. Ya, sekarang saya baca dan akhwat sekalian mengikuti ya. Istami'na waradidna. Silahkan mendengar, menyimak, kemudian mengikuti. An-najmu. An-najmu. Adiku. Adiku. Ar-rajulu. Ar-rajulu. At-talibu. At-talibu. Iya, ahsantunna ya akhwat. Barakallahu fikunna jami'an. Nah, jadi ini contoh dari alif lam syamsiyah. Boleh kita lanjut ke halaman berikutnya ya. Nah, di sini kita belajar kembali tentang mubtada dan khabar. Akan tetapi di situ mubtadanya kalau kita perhatikan di situ alif lam syamsiyah semua. Kalau yang kemarin, minggu kemarin kita belajar tentang alif lam qamariyah. Ya. Al-kitabu, al-jamalu, al-qalamu. Nah, tetapi di sini kita belajar tentang alif lam syamsiyah. Baik, sekarang boleh dibaca ya. Masing-masing peserta membaca 2 kalimat. Jadi nomor 1 dan nomor 2. Silahkan, tafadhali ukhti Rosmayanti. Tafadhali. Nah, Ustazah. An-najmu ba'idun. Sama artinya, Ustazah? Sekalian sama artinya. Bintang itu jauh. Nah. Ar-rajulu waqifun. Laki-laki itu berdiri.
Berdiri. Naam, ahsanti. Barakallahu fiik. Ba'daha ukhti Ibu Mary. Ibu Mary, silakan. Tafadhali iqra'i yang nomor 3 dan nomor 4. As-sukaru hulwun. Artinya, As-sukaru itu apa ya? as-sukaru itu teman teh, teman kopi tanpa ada sukar, dia tidak ada rasa. Gula manis ya? Gula itu manis. Gula itu manis. Nah, ahsanti. Kemudian yang nomor 4. Ibu maridun. Pelajar itu sakit. Pelajar itu sakit. Ahsanti, barakallahu fiik. Ma ba'daha Ibu Nuraini, tafadhali. Nomor 5 dan nomor 6. Ibu Nuraini ada? Baik, kita pindahkan dahulu ya. Ibu Tuti, tafadhali Ibu Tuti. Iqra'i ar-raqmu al-khamis, nomor yang 5 dan nomor yang ke-6. Adikku jamilun. Ayam jantan itu bagus. Ahsanti. Adaptaru jadidun. Buku itu baru. Buku itu baru. Nah, buku apa itu? Buku daftar ya. Buku tulis ya. Buku tulis. Kurosa. Buku tulis. Buku tulis. Buku tulis itu. Buku tulis itu baru. Baru. Nah, ahsanti, barakallahu fiik. Kemudian yang nomor 7 dan nomor 8. Ibu Mulyana, tafadhali. Astaghfirullah. Boniun. Pedagang itu kaya. Naam, at-tajiru ghaniyun. Naam, ahsanti. Kemudian yang nomor 8. Aduk kanu maftuhu. Maftuhun. Naam, ad-dukkanu maftuhun. Naam, ahsanti. Artinya? Adukanu apa saja? Adukan itu biasanya adanya di suk, asuk. Dia tempatnya at-tajir, tempat tajir berdagang. Toko. Toko ya. Toko. Maftuhun terbuka. Naam. Toko itu terbuka. Toko itu terbuka. Ahsanti, barakallahu fiik. Tsumma ba'daha nomor 9 dan 10. Afwan. Nomor 9 dan nomor 10. Ukhti Ida. Ibu Ida Fitriana, tafadhali. Al-waladu fakirun. Anak laki-laki itu fakir. Fakir, apa itu fakir? Fakir. Miskin ya? Ya. Yang nomor 10, at-tufahu lazizun. Apel itu lezat. Lezat. Ahsanti, jazakillahu khairan. Kemudian nomor 11 ya. Nomor 11 itu agak panjang ya, jadi cukup satu nomor saja. Ibu Ama Ana Ayah. Ini siapa namanya? Ama Ana Ayah. Ada? Ibu Joy. Joy Martini, tafadhali. Ya.
At-tabibu tawilun wa mudarrisu qasirun. Dokter itu tinggi dan guru itu Marid. pendek. Marid. Pasien. Pasien, orang yang sakit Apa? itu Oh, mudarrisu. Dan orang yang sakit itu qasirun. Apa, Ustazah? qasirin itu lawan dari tawilun. Pendek. Pendek. Nah, sebenarnya tawilin itu artinya panjang ya. Cuman kalau Panjang. untuk manusia dia nggak mungkin panjang, tapi Iya. tinggi. Nah, jadi bisa juga tawilun itu diartikan panjang. Jadi at-tabibu tawilun, dokter itu Dokter itu tinggi. qasirun, dan orang yang sakit itu pendek. Ahsanti, jazakillahu khairan, Ibu Joy. Dan kita lanjut, kita ulang yang ke nomor 1 lagi ya, biar lebih paham dan lebih diingat. Ibu Titi, tafadhali baca yang nomor 1 dan nomor 2 beserta artinya. Ibu Titi ada? Afwan, Ibu Titi agak ini ya, lagi pemulihan, jadi izin menyimak saja. Kemudian Ibu, siapa yang belum baca di sini? Ibu Nur Aini ada? Ibu Nur Aini ada? Baik, berarti alhamdulillah sudah membaca semua ya. Nah, jadi di situ contoh-contoh dari alif lam syamsiyah. Sudah paham semua ya, berarti beserta maknanya juga tadi sudah disebutkan. Nah, kita lanjut ke tamrin ya, tamarin. Tamarin itu adalah latihan. Yang pertama, iqra, bacalah. Waktub, tulislah. Ma'adhabti awakhiril kalimati, dengan disertai harokat pada setiap akhir-akhir kalimat di bawah ini. Jadi iqra, waktub, bacalah dan tulislah beserta dengan harokat akhir di setiap kalimat di bawah ini. Nah, sekarang ini yang mau menjawab silahkan angkat tangan ya. Silahkan angkat tangan dengan tanda raise hand. Tafadhali yang nomor 1 dan nomor 2. Silakan. Tafadhali Ibu Mulyana, kalimat yang pertama dan yang kedua ya. Ababu. At-tajiru. At-tajiru. At-tajiru, al-babu dengan at-tajiru. Artinya boleh? Ababu, pintu. At-tajiru, pedagang. Pedagang itu. Baik, jazakillahu khairan. Kemudian setelahnya Ibu Tuti, tafadhali, setelah kata yang setelahnya. Al-qamaru, bulan itu. Ahsanti, barakallahu fiik. Kemudian Ibu Ida, tafadhali. Adiku, ayam jantan itu, al-ma'u, air itu. Ahsanti, barakallahu fiik. Kemudian ba'daha, setelahnya siapa yang ingin menjawab? Kasih tanda. Tafadhali Ibu Rosmayanti. Al-sariru, ranjang itu.
Al rumah itu Nah, coba diulang yang kata sebelumnya. as-sariru bukan? As-sariru, naam. As-sariru ya, dia pakai alif lam samsia. Nah, as-sariru artinya Keranjang itu hmm? itu Naam, al-baitu rumah itu. Ahsanti barakallahu fiik. Kemudian selanjutnya ada dua kata lagi. Hidup. Siapa yang menjawab? Ibu Joy, tafadhali. Artinya Masjid itu laki-laki itu. ahsanti barakallahu fiik. Yang terakhir siapa? Ibu Ida, tafadhali. As-sukaru gula itu. Al-waraku daun itu. Coba diulang kata yang as-sukaru. As-sukaru Tidak gula. panjang katanya. Oh ya, as-sukaru. 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 Ada kafnya ada Gula tasydidnya. al-waraku daun. Itu. Ya, coba diulang lagi yang as-sukar. Kafnya ada tasydidnya. Jadi as-sukaru. As-sukaru. Gula itu. Ahsan. Al-waraku. Bagus. Waraku daun itu. Nah, ahsanti jazakallahu khairan. Insyaallah. Apa ini? Coba dimutkan dahulu. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita ke tamrin yang kedua ya. Sekaligus dikasih harokat ya. Di situ ada perintahnya. Imla'il faragha fi ma yali biwad'i kalimatin munasibatin. Jadi, saya ulang lagi. Imla'il faragha fi ma yali biwad'i kalimatin munasibatin. Artinya, istilah titik-titik di bawah ini dengan meletakkan kalimat yang cocok, yang tepat. Biwad'i kalimatin munasibah, dengan meletakkan kalimat yang cocok atau yang tepat dengan titik-titik di bawah ini. Nah, di situ ada titik-titik dan diisi dengan mubtada ya. Karena kita lihat di situ yang diminta di awal kalimat. Berarti kalau di awal kalimat yang diminta yaitu mubtadanya. Nah, tafadhali mana Ibu Mary, tafadhali yang nomor 1. At-tajiru ghaniyun. Baik, at-tajiru ghaniyun. Nah, ahsanti, at-tajiru ghaniyun. Beserta artinya? Pedagang itu kaya. Ahsanti, barakallahu fiik. Kemudian yang nomor 2, siapa yang ingin menjawab? Ibu Rasmayanti, tafadhali. As-sukkaru hulwun. Gula itu As-sukkaru. Gula itu manis. manis. As-sukkaru hulwun. Ahsanti, barakallahu fiik. As-sukkaru hulwun. Kemudian as-salis, Ibu Ida. At-talibu maridun. At-talib maridun. Nah, ahsanti. Artinya? Siswa itu sakit. Nah, siswa itu sakit. Kemudian yang nomor 4, ladzizun. Tafadhali, Ibu Mulyana. Ladzizun artinya apa, Ustazah? Ladzizun enak. Lezat.
Ladid kan sudah hampir menyerupai bahasa Indonesia ya. Ladid, lezat. Zat. Heeh. Lezat, enak. Nah, biasanya apa yang enak? At-tufahu ladzizun. At-tuffahu ladzizun. Apel itu enak. Apel itu enak. Ahsanti, barakallahu fiik. Kemudian yang nomor 5, tawilun. Baik, tafadhali Ibu Ida. Ar-rajulu tawilun. Ar-rajulu tawilun. Laki-laki itu tinggi. Tinggi. Jadi kalau tawilin itu banyak ya. Ar-rajulu. Bisa juga al-hablu. Saya tambah lagi ya mufradatnya. Al-hablu. Apa itu al-hablu? Al-hablu tawilun. Tali. Tali itu panjang. Jadi al-hablu itu tali. Oh, tali. Bisa juga ya al-hablu tawilun atau at-tariqu tawilun. Apa itu at-tariqu? Torik itu bukan malam ya? Bukan torik, tapi toriqun. Jalan. Jalan itu panjang bisa juga. Nah, jadi sekalian menambah kosakata ya. Jadi at-tariqu atau al-hablu tawilun bisa juga. Baik, ba'daha ar-rukmu sadis nomor 6. Ibu Tuti mau coba? Tafadhali. Al-waladu qasirun. Al-waladu qasirun. Artinya Anak laki-laki itu pendek. anak laki-laki itu pendek. Alhamdulillah intahaina, kita sudah bahas latihan yang kedua. Sekarang kita latihan yang ketiga ya. Oh ya, sebelum kita lanjut ada pertanyaan di latihan pertama dan di latihan yang kedua. Saya mau bertanya Ustazah. Tafadhali. Bagaimana kita membedakan antara lam komariah sama lam samsiah ketika misalnya kita dikasih kata ya. Nah, kata itu harus itu nempelnya di mana gitu, di al komariah atau di al samsiah? Apakah ada ciri khusus ataukah gitu loh pokoknya. Nah, ini nanti ada pembahasannya nih di bagian 19, di halaman 19. Ada al-huruful qamariyah dan al-hurufu asyamsiyah di situ. Tajwid ya Ustaz. Jadi ada pembahasannya, pembahasan khusus nanti di cara membaca huruf qamariyah dan huruf syamsiyah. Apa huruf-huruf yang termasuk qamariyah dan huruf-huruf yang termasuk ke dalam alif lam syamsiyah. Oh, iya. Kurang Ustazah. Ya, afwan. Cuman kalau misalnya kita belum membacanya ya, belum membaca, kita pakai perasaan aja. Misalnya kalau di situ ada hulwun. Sukarun. Hulwun misalnya ya. Kita nggak bisa ahullu, pakai alif lam syamsiyah ya. Tetapi yang kita pakai alif lam qamariyah, al-hulwu. Nah. Kemudian kalau misalnya di situ ada daftarun misalnya ya. Kalau daftarun berarti kita pakai alif lam Iya. Iya, ad-daftar. Karena kalau al-daftar itu cocok ya kan? Seperti itu. Kita lanjut dahulu ya. Bentar Ustazah. Kalau al-samsiyah itu selalu ada tasjidnya atau gimana Ustazah? Ada tasjidnya.
Berarti ciri-ciri berikutnya ada tasydidnya ya Ustazah ya? Nah, ada tasydidnya. Contoh di situ nih yang di latihan nomor 3 ya. Aqalibu. Nah, itu ada tasydid di atas poknya. Ya kan? Tetapi kalau alif lam qamariyah dia tanpa ada ada tasydid. Misalnya di situ ada al-ma'u, al-ma'. Kalau misalnya kita tidak tahu ya, apakah itu alif lam qamariyah atau syamsiyah. Kita coba dua-duanya. Al-ma'u atau amma'u. Nah, di situ kan. Dan kita coba kalau al-ma'u cocok atau tidak, atau amma'u. Ternyata cocok yang alma. Berarti mim itu termasuk alif lam qamariyah. Ya. Kalau secara tulisan ya, kalau alif lam syamsiyah itu harus ada tasydidnya, tetapinya. Kita lanjut lagi ya. 3, ikhtar. Ikhtar itu pilihlah. Pilihlah kalimatan minal qaimah ba tunasibu al kalimatal lati fil qaimah alif. Jadi pilihlah kalimat yang ada di qaimah ba. Qaimah itu baris ya, bagian. Ini qaimah namanya. Qaimah ba tunasibu al kalimat allati fil qaimah alif, yang cocok dengan kalimat yang berada di qaimah alif. Pada daftar yang alif. Tinggal dicocokkan di situ. Kita lihat ke qaimah alifnya ya. At-talibu di situ. At-talibu. Mana yang cocok? Maridun. Baik, ahsantunna. At-talibu maridun. Nah, jadi artinya Siswa itu sakit. siswa itu sakit. Nah, kemudian ad-dukanu. Ad-dukanu maftuhun. Ad-dukanu maftuhun. Ahsantunna. Ad-dukanu maftuhun. Kalau at-tufahu, at-tufahu ladzizun. Nah, ahsantunna. At-tufahu ladzizun artinya Apel itu itu lezat. apel itu lezat. Nah, ladziz. Kemudian al-ma'u. Al-ma'u harun. Harun artinya Air itu panas. Alhamdulillah, air itu panas. Kemudian al-hajaru. Al-hajaru thaqilun. Thaqilun. Al-hajaru thaqilun. Artinya Batu Batu itu Batu itu berat. Thaqilun itu berat. Lawan dari thaqilun apa? Khafifun. Khafifun. Ringan. Khafifun ringan. Kemudian al-qalamu Maksur. al-qalamu turun. Nah, al-qalamu maksur. Alhamdulillah. Berarti ini cara mencocokkan kalimat-kalimat yang ada di bagian ba. Nah, kemudian di situ ada al-kalimatul jadidah. Al-kalimatul jadidah yaitu kalimat baru atau kosakata baru. Oke, baik kita baca bersama-sama ya. Istami'na waraddidna. Hulun. Maridun. Ad-dukkanu. Ghaniyun. Tawilun. Faqirun. Qasirun. At-tuffahu. Nah, dari kalimat yang al-kalimatul jadidah di sini ada yang ditanyakan artinya.
Silakan dibaca. Kalau ada kalimat yang belum diketahui artinya, silakan ditanyakan. Kalau hulun, apa artinya hulun? Manis. Manis. Maridun. Sakit. Sakit. Ad-dukanu. Toko itu Toko. Ghaniyun. kaya, Tawilun. tinggi, Faqirun. miskin, Qasirun. Miskin. pendek, Pendek. Pendek. Qasirun itu lawan katanya apa qasirun? Tawil. towilun, Ilun. At-tufahu. apel, Alhamdulillah. Apel Berarti kalimatnya sudah diketahui maknanya semua ya. Nah, di sini. Ini tadi yang ditanyakan oleh Ibu Tuti. Jadi di situ ada pembagian huruf al-qamariyah dan huruf syamsiyah. Kita perhatikan dulu ya. Al-hurufu al-qamariyah, huruf-huruf qamariyah itu yang pertama alif. Al-abu. Kemudian yang kedua ba, al-babu. Yang ketiga jim, al-jannatu. Ha, al-himaru. Kha, al-khubzu. Ain, al-ainu. Ghin, al-ghadaku. Dan huruf fa, al-famu. Huruf qaf, al-qamaru. Huruf kaf, al-ma'u, al-waladu, al-hawa'u, al-yadu. Jadi di situ ada 14 huruf qamariyah. Ya, huruf qamariyah ada 14. Kemudian huruf samsiahnya pun ada 14. Jadi ketika kita membaca huruf syamsiyah memang harus ada tasydid dan tekanan ya. Ada tekanan. At-tajiru di situ. At-tajiru. As-saubu. Jadi bukan as-saubu tapi as-saubu. Jadi ada sedikit tekanan ya, tasydid. Tasydid itu kan ditekan. Ad-diku. Nah, az-zahabu, ar-rajulu, az-zahratu, as-samaku, asy-syamsu, as-sadru, ad-dhaifu, at-talibu, az-zuhru, al-lahmu, wa an-najmu. Nah, itu cara membaca alif lam qamariyah. Nah, jadi harus jelas antara perbedaan alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah ketika dibaca. Jadi al-abu itu alif lam qamariyah. Jadi al-babu, jadi jangan ab-babu atau al-babu, tapi al-babu harus jelas cara membacanya. Nah, di sini ada 14 ya. Jadi setiap di sini yang hadir ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Nah, jadi boleh dua ya. 4 ya. Jadi 2 qamariyah dan 2 syamsiyah. Misalnya yang pertama membaca huruf al-qamariyah yang 1 dan 2 dan huruf syamsiyahnya yang 1 dan 2. Jadi setiap peserta membaca 4 kalimat, 2 dari qamariyah dan 2 dari huruf al-qamariyah. Nah, boleh dimulai dari Ibu Mary, tafadhali. al-abu, al-babu, at-tajiru, as-sawabu, As-saubu. as-saubu. Nah, as-saubu. Nanti kita bahas artinya ya. Sekarang kita cara membacanya dahulu. Ahsanti, barakallahu fiik. Kemudian Ibu Mulyana, tafadhali. Al-jannatu, al-jimaru, Himaru. al-himaru, Al-himaru. al-himaru, ad-diku, az-zahabu, Az-zahabu. Az-zahab.
Abu. Baik, ahsanti barakallahu fiik. Kemudian Ibu Rasmayanti tafadhali. الخبز العين الرجل الزحف Ar-rajul. الرجل Nah, jadi pendek ya. Baik. Ar-rajulu ahsanti ukhti Rosmayanti. Ibu Ida tafadhali. Al-ghoda'u al-famu. As-samaku asy-syamsu. Ye, mumtaz. Barakallahu fiik. Ibu Tuti tafadhali. Al-qamaru al-kalbu apa sih ini? As-sadr. As-sadru ad-daibu. Nah, Benar nggak? ahsanti. Benar. As-sadru kemudian ad-dhaifu. Ibu Jai tafadhali. Al-ma'u al-waladu. At-talibu al-zahru. Al-Dhahru. Tayyib, idzan Al-Dhahru. Afwan. Jadi tadi saya membaca yang pertama Al-Dhuhru ya, yang benar Al-Dhahru. Jadi At-Talibu. Panjang ya ta-nya ya. Talibu. Nah, ahsanti barakallahu fi. Ibu Nur Aini tafadhali dibaca. Nomor 13 dan 14. Tidak terdengar. Iya, tidak terdengar suaranya Ibu Nur Aini. Ibu Nur Aini ada? Tidak terdengar suaranya. Baik, mungkin ada gangguan ya, ada gangguan sinyal atau ada gangguan jaringan. Baik, sekarang kita bahas, kita bedah satu persatu maknanya ya. Yang pertama al-ab, apa itu arti al-abu? ayah bukan sih? Ayah. Nah, ayah, bapak, ayah itu, bapak itu, papa itu. Jadi al-ab itu semua tentang semua untuk nama orang tua ya, orang tua laki-laki. Apa-apa, bapak. Kemudian al-babu Pintu. itu al-jannatu. Surga itu. Nah, surga itu. Al-himaru. Keledai itu. Nah, tentunya al-khubzu. Roti. Nggak tahu. Roti. Ya, al-khubzu itu roti. Roti itu. Nah, tentunya. Kemudian al-ainu. Mata. Mata itu. Mata itu. Al-ghada'u. Makan siang. Makan siang. Jadi al-ghada itu makan siang. Jadi di dalam bahasa Arab makan pagi, siang sama malam itu ada namanya. Kalau pagi itu fatur, kalau makan siang itu al-ghada. Kemudian kalau makan malam al-asya. Di sini al-ghada'u itu makan siang. Al-ghada, makan siang. Al-famu, Mulut. mulut. Al-qamaru, Bulan. bulan itu. Kemudian al-kalbu. Anjing itu. Anjing itu. Tuh, hati-hati ya antara al-kalbu sama al-qalbu. Kalau al-kalbu anjing, kalau kalbu Hati. Hati. berarti harus berhati-hati antara pengucapan kalbu sama kalbu ya, karena artinya sangat jauh. Kemudian al-ma'u, Air. air itu. Al-waladu, Anak laki-laki. Anak Laki-laki. laki-laki. Al-hawa'u, Udara. Udara. udara, hawa. Nah, seperti
Hawa. Jadi sebenarnya hawa itu udah termasuk ke dalam bahasa Indonesia ya. Al-hawa udara. Al-yadu Tangan. tangan itu. Tayyib ahsantunna ya akhwat. Kemudian yang huruf asyamsiyah, at-tajiru. Pedagang. Pedagang. Itu. At-taubu, Baju. baju. Nah, at-taubu itu baju. Nah, di sini masih umum ya bajunya. Bisa baju kemeja atau baju gamis atau baju koko atau baju atasan gitu ya. Jadi at-taubu di sini masih umum pakaian. Kemudian ad-diku, Ayam jantan. Ayam jantan. Ya. ayam jago, ayam jantan. Az-zahab, Emas. Emas. nah, emas. Emas ya, emas temannya perak ya. Bukan emas, emas temannya adik. Bukan kakaknya adik, emas ya, tapi emas temannya perak. Dengan perak. Kemudian ar-rajulu, Laki-laki. Laki-laki. laki itu az-zahratu, Bunga. Nah, itu. bunga itu. Kemudian as-samak, Ikan. 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 Nah, jadi di sini bisa kita masukkan ya. As-samaku ladzizun, ikan itu enak. Banyak sekali mufradatnya ya di sini. Mufradat yang baru asyamsu, Matahari. matahari. As-sadru, Dada. dada. Nah, as-sadru dada. Jadi beda antara sadru dengan qalbu. Kalau qalbu itu hati yang ada di dada dan as-sadru itu dadanya. Kemudian ad-dhaifu. Tamu. Ad-dhaifu Tamu ya. Nah, tamu. Ad-dhaifu tamu. At-talibu, Siswa. siswa. Al-zahru, al-zahru. Dingin. Punggung. 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 Zahrun itu punggung. Zahrun. Punggung. Kemudian allahmu, Dingin. Daging. daging. Nah, allahmu itu daging. Bisa juga allahmu ladzizun. Kemudian terakhir an-najmu, Bintang. Nah, itu. Alhamdulillah. Berarti kita sudah bahas ya tentang makna huruf dari huruf-huruf qamariyah dan huruf-huruf syamsiyah. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan ditanyakan. Tidak ada? Bisa dipahamin semua? Hal fahimtunna ya akhwat? Fahimna. Fahimna, Masya Allah. Barakallahu fikunna jami'an. Mumtaza. Antunna mujtahidat. Wa nasyitat. Wa mumtazat. Insya Allah. Di situ ada tamrin ya. Iqra'il kalimat taliyah au al-atiyah. Bacalah kalimat di bawah ini. Waktu bahas kemudian ditulis. Jadi sekalian dikasih harokat ya. Mura'ian dengan melihat qawaid, kaidah-kaidah cara pengucapan huruf qamariyah dan huruf syamsiyah yang ada di halaman sebelumnya. Jadi dibaca ya. Nah, sekarang dibaca dua-dua ya. Kita mulai dari Ibu Mary, tafadhali. Al-baitu ad-diku. Nah, Santi, barakallahu fiik. Ibu Ida. Al-mudarrisu al-babu. Nah, Santi. Sekalian
Sebutkan ya, sebutkan apakah itu alif lam qamariyah atau syamsiyah. Dari saya, Ustazah. Hmm? Al-baitu, alif lam qamariyah, ad-diku, lam syamsiyah. Nah, ahsanti, Masya Allah. Kemudian selanjutnya tadi Ibu siapa? Ibu Ida ya? Kedua Al- ya? Iya. Al-mudarrisu alif lam qamariyah. Al-babu alif lam qamariyah. Ah, ahsanti, Masya Allah. Kemudian selanjutnya Ibu Joy, tafadhali. Joy. As-sukaru ad-daftaru. Alif lam Alif apa lam itu? syamsiyah. Nah, berarti dua-duanya alif lam qamariyah syamsiyah ya. As-sukar dan ad-daftar. Nah, ahsanti, Masya Allah. Kemudian Ibu Rosmayanti, tafadhali. Apa sih ini? Yang ini ya? Ah, yang ini nih. Lam qamariyah. Suaranya agak putus-putus, Ibu Rosmayanti. Di sini lagi kurang bagus. Oh, ya. Nah, coba diulang lagi. Kedengaran? Kedengaran masih agak terputus-putus tapi. Lam qamariyah. Huh? Ro- Ar-rasulu. Al-akhu alif lam qamariyah wa ar-rasulu alif lam syamsiyah. Ahsanti, Masya Allah, barakallahu fiik. Ibu Tuti, tafadhali. Al-wajhu as-sadiqu. Al-wajhu alif lam qamariyah. As-sadiqu alif lam syamsiyah. Al-wajhu apa artinya al-wajhu? Wajah. Al-wajhu wajh. Wajah. Wajah muka ya. Wajhu. As-sadiq, As-sadiq teman. teman. Teman laki-laki. Nah, al-ahsanti, Masya Allah, barakallahu fiik. Kemudian Ibu Mulyana, tafadhali. Ibu Mulyana. Apakah sudah siap, Ibu Mulyana? Sepertinya masih siap-siap. Kita kembali lagi ke Ibu Fitri, Ida Fitriana. Tafadhali. Ibu Ida, tafadhali. Sepertinya keluar. Iya. Ibu Mary. Sinyalnya mungkin bermasalah ya. Ibu Mary, tafadhali. Al-Qur'anu as-salatu. Sebutkan alif lam apa itu? Oh iya. Al-Qur'anu alif lam qamariyah. As-salatu alif lam syamsiyah. Nanti, Masya Allah. Barakallahu fiik. Kemudian Ibu Joy. Al-Ka'bah. Ar-Ra'su. Al-Ka'bah itu alif lam. Alif lam qamariyah. Ar-Ra'su alif lam syamsiyah. Apa ar-ra'su? Apa arti ar-ra'su? Kepala. Kepala. Barakallahu fiik. Kemudian Ibu Ida. Ibu Ida sudah masuk lagi? Tafadhali. Atau Ibu Nur Aini?
Bu Nuraini sudah siap? Baik, coba. Ada suara atau tidak? Sepertinya Ibu Nuraini juga tidak ada suaranya ya. Masya Allah. Mudah-mudahan nanti lancar kembali ya. Baik, mohon maaf ya Ibu Nuraini karena suaranya tidak terdengar. Kita pindah ke teman yang lain ya. Ibu Tuti, tafadhali. Al-usbu'u Al-isba. as-sabunu. Al-isba. Al-isba'u as-sabunu. Naam. Artinya apa saja? Al-isba ini, al-isba. Jari-jari ya. Jari. Jari. Jari itu isba. As-sabun. Sabun. Sabun. Ternyata banyak sekali yang diambil dari bahasa Arab ya. Al-wajhu itu wajah sama bahasa Arab. Baik. Coba sebutkan macam alif lamnya itu apa? Alif lam qamariyah, as-sabunu alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah. Kemudian ba'daha Ibu Joy, tafadhali. Az-zufru al-fajru. Sebutkan. Alif lam az-zufru, alif lam syamsiyah, al-fajru, alif lam qamariyah. Al-zufru alif lam syamsiyah wa ba'daha alif lam qamariyah. Apa itu al-zufru? Al-zufr. Belum tahu. Tahu? Kuku. Belum tahu. Kuku. Oh, kuku. Kalau isba jari, kalau al-zufru kukunya. Summa ba'daha Ibu Rosmayanti. Tafadhali. Al-qasr. Sekalian diselesaikan, dibaca semuanya saja. Al-Ta'u. Al-maghribu al-isya'u. Dan mereka itu al-asru, al-maghribu, al-isya'u, alif lam qamariyah. Baik. Intahaina. Alhamdulillah. Malam hari ini kita mempelajari tentang alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Di situ ada huruf-huruf qamariyah dan huruf-huruf syamsiyah. Cara membaca huruf yang bersambung dengan alif lam qamariyah dan huruf yang bersambung dengan alif lam syamsiyah. Ada pertanyaan sampai di sini? Saja saya buat Putus-putus. Putus-putus. Putus, ukhti. Misalnya kalau itu ya saja. Ya, Kedengaran nggak? kedengaran tapi agak putus-putus loh. Kalau misalkan gini Ustaz, manis. Saja. Gak jelas, tapi Kurang jelas. Atau di chat aja, di chat. Ya, di chat aja ya. Mudah-mudahan bisa terbaca dan bisa dipahami. Karena suaranya terputus-putus. Di grup aja nanti ya saja. Oh iya, boleh, boleh.
Yang lainnya boleh bertanya. Sepertinya malam ini banyak yang bermasalah dengan sinyal ya. Anginnya lagi kencang Ustazah. Oh, ya. Di mana ini yang anginnya lagi kencang? Kayaknya merata Daerah- deh. Di Jawa, Sawangan. Tangerang juga. Oh, di daerah Jawa ya Langsung. berarti ya. Emang Ustazah di mana Ustazah? Di Bandar Lampung. Masya Allah. Ternyata jauh. Jauh. Makanya di sini tidak ada angin, tidak ada hujan. Alhamdulillah di sini. Makanya lancar. Mungkin kalau kita lagi cuacanya buruk, kemungkinan juga tersendat-sendat sinyalnya. Iya, Masya Allah, serem. Keluarga kita dan kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kita doakan ya kepada saudari kita Ibu Titi yang lagi proses pemulihan, kita doakan mudah-mudahan segera pulih, segera sembuh ya biar bisa beraktivitas seperti biasanya. Syafakillah ya Ukhti, ya Ibu Titi, syafakillah syifaan ajilan. Amin. Amin. Pertanyaan ya. Baik, sudah ini ya, sudah mungkin teman-teman semua di sini sudah membaca atau melihat bahwa insya Allah nanti tanggal 18 kita akan mengadakan Arabic Festival ya. Nah, Pokoknya nggak jelas Ustazah. Para peserta, setiap kelompok kita ada yang ingin menampilkan sesuatu. Apakah jelas suara saya? Tadi nggak Jelas. terdengar Ustazah, baru kedengar. Terdengar ya? Oh, ternyata mungkin sekarang giliran saya yang sinyalnya jelek ya. Jadi insya Allah BBAKI akan mengadakan acara pada 18 Desember ya, itu hari Sabtu. Kalau nggak salah, hari Sabtu akan ada acara Arabic Festival dan di acara tersebut setiap kelompok diminta untuk menampilkan sebuah persembahan. Nah, dari kelompok kita ada yang ingin menyumbangkan persembahannya atau apa yang ingin kita persembahkan untuk acara nanti, meskipun kita masih baru ya, kita masih baru belum sebulan, cuman tidak masalah kalau kita ingin menampilkan sebuah persembahan. Mungkin apa ya? Ada Puisi berantai. apa? Oke, bahasa. Puisi Iya, berantai. Wah, karena harus pakai bahasa Arab juga. Iya, pakai bahasa Arab. Pakai kalau misalnya pakai kosakata yang sudah kita hafal gitu, tapi dalam bentuk puisi gitu saja. Oh, boleh banget. Boleh. Nah, jadi apa namanya? Itu diserahkan kepada peserta ya. Dari kita, dari para pengajar tidak ingin membebani peserta. Jadi kira-kira apa yang gampang dan mudah untuk ditampilkan seperti itu. Jadi nggak usah yang terlalu bertele-tele. Atau kalau misalnya ada yang suka menyanyi, silakan menyanyi, bisa juga seperti itu. Atau kalau ada yang suka membaca puisi, nggak apa-apa baca puisi, karena membaca puisi kan itu dengan teks ya. Sedangkan nanti kita acaranya secara Zoom kan. Jadi insya Allah tidak sulit untuk membaca puisi karena di situ sambil melihat teks. Ada yang ingin tampil? Ibu Tuti mau mencoba? Gak pede Ustazah. Ustazah yang muda. Bu Rosmayanti tuh. Iya, boleh? Boleh Rosmayanti? Ibu Rosmayanti boleh? Ingat.
Atau Ibu Nur Aini? Bebas. Jadi kira-kira kan masih ada waktu 3 minggu ya, 3 minggu dari sekarang, dari acara festival itu. Jadi masih ada waktu untuk persiapan. Nah, jadi saya tidak ingin memaksakan ya, tidak ingin memaksakan. Jadi barang siapa yang ingin maju, nah itu setiap kelompok cuman menampilkan satu persembahan aja, satu penampilan saja, tidak banyak-banyak. Jadi perwakilan dari kelompok kita. Kalau misalnya mungkin malu di sini, nanti nggak apa-apa kalau mau japri ke saya langsung ya, Ustazah saya mau baca puisi atau ingin khitobah ya, khitobah pidato pakai bahasa Arab nggak apa-apa. Kalau nanti ada yang ingin pidato bahasa Arab, insya Allah akan saya bantu mencari teksnya. Gitu. Tapi kalau dari kelompok yang lain sudah banyak yang pidato bahasa Arab sudah banyak. Kalau ingin mencari yang lain seperti baca puisi tadi, nggak apa-apa. Insya Allah nanti saya bantu dengan menerjemahkan ke dalam bahasa Arabnya. Seperti itu. Ya. Jadi, jangan malu. Kalau misalnya malu bicara di sekarang, nanti japri aja ya. Japri aja ke saya langsung. Jadi itu bukan dalam video ya Ustazah ya? Bukan, nanti live. Pakai Zoom. Oh, live. Lebih nggak pede lagi. Kirain kita bikin video, kita gabung-gabungin gitu. Terus kita kirim. Langsung ya? Enggak. Langsung. Takut kesel. Tapi jangan malu karena kan nggak langsung bertatapan muka kan, kita tidak langsung berhadapan langsung gitu kan, kita di tempatnya masing-masing, jadi nggak usah malu. Sudah, nanti japri aja ya ke saya ya kalau ada yang ingin menampilkan sesuatu. Kalau ada yang mau nasyid ya, Ibu Rosmayanti nggak apa-apa, saya dukung. Atau Ibu Mulyana nggak apa-apa, silakan. Siapa aja yang ingin berpartisipasi dalam acara ini, tafadhalna. Kembali ke pelajaran kita. Ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ke pelajaran yang lebih sulit lagi? Jadi pelajaran yang ke-1 Ad-Darsul Awal, kemudian ada Sultani, kemudian tadi ada Su'asalis, itu kalau kita perhatikan semuanya masih dalam berbentuk isim mudzakkar ya. Mudzakkar dalam bentuk bersifat laki-laki kalau kita perhatikan. Jadi insya Allah nanti di pembahasan selanjutnya kita akan belajar tentang isim yang bersifat mu'annas. Biar fokus. Nah, jadi di pembahasan di awal 1 Ad-Darsul Awal, pelajaran 1, kedua dan ketiga itu banyak sekali isim mudzakkarnya. Kalau kita perhatikan ya. Jadi insya Allah nanti setelah ini kita akan mempelajari isim mu'annas. Insya Allah. Yang pertama hadza ya, kemarin kita belajar Ad-Darsul Awal hadza. Kemudian mahadza, hadza ini dan apa ini. Nah, jadi ketika hadza kitabun, hadza kitabun. Kemudian yang pembahasan yang kedua yaitu tentang zalika ya, kata tunjuk itu yang jauh. Kalau hadza untuk yang dekat, kalau zalika untuk yang jauh. Kemudian di pelajaran yang ketiga yaitu kita belajar tentang mubtada dan khabar, di mana keduanya itu isim yang berupa isim. Jadi kita belum membahas tentang kata kerja, kita membahas tentang isim, nama-nama benda, nama-nama hewan, nama-nama manusia. Jadi di situ talibun, ada ustadzun, nah itu belajar tentang isim. Baiklah, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Karena kita terbatas dengan waktu ya. Jadi ketika
ada pertanyaan di luar waktu ini, ya, jadi silakan ditanyakan gitu maksudnya. Pertanyaan tidak? Mafi, alhamdulillah kita tutup pertemuan kita malam hari ini dengan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta. Baik, saya meminta maaf kalau ada kata-kata yang salah. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kunna ila liqa. Ila liqa'i ma'assalam. Nah.